Satu pengalaman yang gak akan pernah gue lupain pada waktu gue baru-baru punya mobil ini. Mobil ini masih karatan, masih banyak bolong-bolongnya. Gue inget banget pada lagi lampu merah, terus ada orang naik motor di samping gue. Dia lagi bawa ceweknya gitu lah, kayaknya dia mau malam mingguan lah. Jadi kayangannya sih gayanya, terus dia nanya gitu ke ceweknya, dia bilang, katanya, "Yang, kalau aku naik mobil kayak gini, kamu masih mau sama aku nggak?" Terus ceweknya bilang, "Ya enggak lah," gitu. Nama gue Ernest, umur gue 29 tahun, gue pemilik VW Kombi tahun 73 ini. Ya, gue bekerja di perusahaan startup company, di otomotif juga, dan pekerjaan gue adalah sebagai sales trainer. Kenapa gue bisa punya mobil ini? Menurut gue ada unsur dari keluarga. Jadi waktu gue SD dulu, bokap gue punya mobil VW Kombi tahun 72 gitu. Dan itu adalah jadi mobil sehari-hari kita, jadi mobil keluarga. Namun kita tahu sering berjalannya waktu, mobil itu ada kerusakan, sampai pada akhirnya ada keputusan harus dijual. Dan gue inget banget pada waktu dijual, gue nangis gitu ya, karena itu menurut gue itu mobil yang sangat related sama hidup gue. Terus bokap cuma bilang, nanti one day kita bisa punya lagi. Sampai akhirnya gue ngerasa, oke, satu hari nanti gue harus punya mobil ini. Gimana sih gue bisa dapat mobil ini? Menurut gue cukup beruntung ya. Jadi mobil ini sebenarnya gue dapetin dari saudara gue sendiri. Pada waktu itu mobil ini adalah mobil hariannya saudara gue. Dan saudara gue nawarin gitu, ini mobil mau dijual nih, lu mau beli nggak gitu ya. Akhirnya menurut gue ini cita-cita gue dulu nih, dan kayaknya jodoh nih ya. Akhirnya kita coba datengin, gue liat mobilnya dan cocok. Kondisi sih bisa dibilang ini beda banget sama waktu gue pertama kali dapet. Apa yang ada di ini sekarang ini semua adalah karya gue menurut gue ya. Karena pada saat gue dapetin dulu bodinya karatan, pintu tengahnya nggak bisa dibuka, ada bolongnya di decknya. Jadi kalau gue lagi nyetir terus ada genangan air, itu pasti genangan airnya masuk ke dalam gitu. Itu pengalaman yang nggak terlupakan juga sih sama gue ya. Tapi untungnya mesinnya sehat banget pada waktu itu. Mobil ini adalah satu-satunya mobil yang ada di rumah gue. Jadi ini adalah mobil yang gue pakai buat beraktivitas. Gue kerja, gue kondangan, gue nongkrong, gue ke bengkel, gue nganterin istri gue ke rumah sakit, apapun itu semuanya gue lakukan sama mobil ini. Jadi gue nggak pernah membedakan apakah ini mobil weekend, apakah ini mobil yang gue sayang-sayang. Ini mobil gue pakai kemanapun. Buat teman-teman yang pengen pakai harian, berkaca dari cara gue pakai mobil ini, yang harus lo lakukan adalah sabar. Karena lu kayak bawa kapal ya, menurut gue ini gede banget. Cari parkirnya nggak mudah gitu ya. Kadang bisa parkir tapi nggak bisa buka pintu, karena biasanya lu nyetirnya cukup susah gitu. Tapi itu practice makes perfect aja. Jadi lu semakin sering pakai, nanti juga terbiasa. Gue punya banget satu pengalaman yang gak akan pernah gue lupain pada waktu gue baru-baru punya mobil ini. Mobil ini nggak cantik, mobil ini masih karatan, masih banyak bolong-bolongnya. Gue inget banget pada lagi lampu merah, gue lagi bawa mobil ini. Terus ada orang naik motor di samping gue. Dia lagi bawa ceweknya gitu lah, kayaknya dia mau malam mingguan lah. Terus laki-lakinya nanya dengan ketawa gitu. Jadi kayangannya sih gayanya, terus dia nanya gitu ke ceweknya, dia bilang, katanya, "Yang, kalau aku naik mobil kayak gini, kamu masih mau sama aku nggak?" Terus ceweknya bilang, "Ya enggak lah," gitu. Nah, mungkin buat orang lain dia akan ngerasa, gila ya mobil gue jelek ya, tapi buat gue enggak. Justru buat gue itu jadi motivasi. Gue harus buktiin ke orang yang ngomong itu bahwa suatu hari nanti justru dia pengen naik mobil kayak gini. Tanggapannya sih banyak macam-macam ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi ya gue rasa sih banyak positifnya ya, karena setiap orang lihat ini, ada yang bilang, "Wah, dulu saya pernah pakai," gitu kan. Ada yang juga bilang, "Mobilnya lucu." Suka ada yang sebut juga katanya, "Ini mobilnya Scooby-Doo," gitu. Jadi ya, menurut gue mobil gue membawa ibadah ya buat orang lain. Gue punya pengalaman touring naik mobil ini 3 kali ke Jogja. Tapi menurut gue pengalaman yang gak terlupakan adalah di tahun 2015. Gue bawa mobil ini waktu itu masih bermasalah di booster rem. Jadi lucunya kalau kita injak rem justru setelan gasnya malah naik. Jadi pas lagi touring kalau kita rem dia malah naik. Dan itu remnya sama kayak lu nginjak batu ya. Jadi selama 2015 bayangin Jakarta Jogja, betis gue kenceng coy. Jadi gue nginjak rem tuh keras banget. Itu pengalaman yang tak pernah terlupakan di gue tuh. Menurut gua ini suka jadi dilema buat orang. Kenapa orang selalu merasa perawatannya susah? Sebenarnya enggak.
dia tidak susah, tapi harus sering aja. Jadi gue memang ngejadwalin setiap 6 bulan sekali gue harus servis, setidaknya ganti oli. Dan kalau gue servis ringan aja, hanya ganti oli dan tune up, setel karburator, kurang lebih gue habis di bawah 500.000 ya, 400 ribuan lah kurang lebih gitu. Tapi kembali lagi, kita ke bengkel mana, karena partnya bisa sama, harga oli mungkin bisa sama, tapi jasanya bisa variatif gitu. Orang sering banget berpikir mesinnya yang harus sehat dulu, padahal kebalik. Yang harus orang lihat adalah bodinya, karena pengerjaan bodi jauh lebih mahal dibandingin pengerjaan mesin. Contoh, misalkan silindernya rusak gitu ya, kita harus ganti piston. Piston pada saat dicopot, dipasang lagi, semuanya plug and play, sama, ongkos kerjanya sama. Tapi pada saat kita bicara bodi, contoh misalkan pintu gua pernah penyok, bisa jadi bengkel yang ini ongkos kerjanya 1 juta, tapi bengkel yang B nanti harganya bisa jadi 4 juta. Nah, di situ gue belajar bahwa yang paling penting bukanlah mesin, tapi bodi. Jadi VW Weekenders itu adalah movement, berbeda dengan klub ataupun komunitas. Kenapa? Karena kita nggak punya yang namanya keanggotaan, ini sebuah gerakan, kita tuh pengen ngajak orang-orang yang kayak gua, pasti ada. Orang-orang yang punya VW tapi nggak tahu kemana, yang nggak pengen terikat dengan keanggotaan, mungkin ada iuran, yang penting ada kumpul-kumpul, nah itulah VW Weekenders ada. Jadi kita sebuah gerakan, kita pengen jadi fasilitas orang untuk punya kebiasaan mobilnya dibawa jalan, jangan jadi kembang garasi. Movement kita sebenarnya satu, kita pengen semakin banyak orang yang menggunakan mobilnya di akhir pekan, khususnya VW. Karena kita tahu kenikmatan pakai mobil VW itu bukan pada saat dilihat saja di rumah atau di garasi, karena kenikmatannya justru pada saat dipakai. Tipsnya buat yang baru pertama kali main, yang nggak tahu punya teman apa enggak, berkaca seperti yang gue lakukan dulu di tahun 2013, gue pernah ke Jogja, ada acara VW, gue nggak punya teman, dan gue pada waktu itu memang kebetulan naik mobil Jepang gitu ya. Tujuan gue satu, gue saat datang ke sana, gue bisa kenal orang yang jualan parts, gue bisa kenalan orang yang punya VW juga, dan gue nekat aja. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah ya lu coba gitu, jangan tergantung sama orang. Jadi pesennya jangan pernah takut buat coba. Ya ajakannya buat teman-teman yang belum punya tapi pengen nyoba, saran gue adalah ya coba aja, jangan takut karena teman-temannya banyak.